Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. semoga kita diberikan tubuh yang sehat dan kabar-kabar yang baik. Amin. Amin. Jadi Amin. sekarang Bapak di kelas PTIK 2D ini akan mengajar kembali mata pelajaran jaringan komputer. Nah, di sini kita akan masuk ke pembahasan perihal jaringan komputer yang mengenai LAN, MAN, dan WAN. Nah, yang pertama ini Bapak akan network, yaitu suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Nah, LAN ini merupakan jaringan yang cakupannya paling kecil gitu. Kan bahwa LAN ada singkatan dari Local Area Network. Nah, di sini kemudian disambungkannya juga perangkat-perangkat yang paling sederhana dibandingkan WAN dan MAN. Yang kedua, Metropolitan Area Network. Komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih daripada LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km. Yaitu ada WAN. Nah, WAN di sini merupakan negara bahkan satu benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Nah, jaringan WAN ini merupakan jaringan yang cakupannya paling luas di antara ketiga jaringan. Nah, untuk contohnya di sini untuk LAN, contoh jaringan LAN digunakan biasanya di laboratorium, di warnet. Nah, jadi cakupannya untuk ruang-ruang tertentu gitu. Kemudian MAN di sini contohnya ada di kampus kita STKIP Muhammadiyah Kuningan, kan ada beberapa WiFi itu, tapi digabungkan dalam satu jaringan, satu operator gitu di untuk WAN ini contohnya jaringan internet seperti provider yang kita gunakan seperti XL, IM3 dan lain-lainnya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya yang bisa disampaikan. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan perkenalkan diri, kemudian ajukan pertanyaannya. Saya buka sesi diskusi untuk ketiga penanya. Silahkan. Baik, Pak. Izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama Baik, saya silahkan. Wafa. Perkenalkan nama saya Wafa Diantika. Izin bertanya, Pak. Mengapa jaringan LAN lebih banyak digunakan kebanding jaringan WAN dan MAN? Terima kasih, Pak, sebelumnya. Baik. Jadi di sini akan langsung saya jawab ya kepada pertanyaan dari Wafa ya, Wafa Widiantika tadi. Terima kasih sudah mengajukan pertanyaannya. Saya akan coba menjawab. Jadi pertanyaannya, mengapa jaringan LAN lebih banyak digunakan dibandingkan jaringan MAN dan WAN? Jawabannya, karena jangkauannya yang hanya mencakup area kecil. LAN tidak akan mengurus terlalu banyak biaya. Selain itu, kabel yang digunakan pun tidak terlalu panjang. Ini akan lebih menghemat biaya. Melalui LAN, koneksi transfer data antar node akan berlangsung dengan cepat. Jadi di sini tujuan orang-orang menggunakan LAN itu untuk mengefisienkan waktu dan juga biaya gitu. Jadi penggunaannya sedikit, namun jaringannya melesat dengan cepat gitu, karena digunakan dengan
area yang cukup kecil seperti itu. Oh, Apakah oke. menjawab jawabannya? Baik, Pak. Terima kasih. Terjawab sekali, Pak. Baik, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Perkenalkan diri. dan Wan. Baik, terima kasih kepada saudari Reni yang sudah mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya cukup bagus. Apa yang membedakan antara MAN dan WAN? Jawabannya, LAN merupakan jaringan komputer yang satu ruangan yang tentunya jaringannya cukup kecil. Kemudian untuk MAN, jaringan komputer MAN ini letaknya berdekatan atau dalam satu kota. Kemudian yang terakhir ada WAN. WAN itu jaringan komputer yang berada di wilayah antar kota, antar provinsi, antar negara, bahkan antar benua. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa seperti contoh-contohnya LAN itu cakupannya paling kecil. Nah, paling besar itu LAN itu mencakup ruang stadium, kemudian MAN ini mencakup suatu gedung atau suatu wilayah, misalkan di rumah sakit, di kampus, dan lain-lain. Nah, untuk WAN ini seperti provider yang kita gunakan gitu, yang menghubungkan satu kota ke kota lainnya. Rani? Nah, terima kasih. Ya, selanjutnya ada lagi Bertanya kan? Sanofian. Apa kelebihan dan kekurangan jaringan LAN? Ini Ersa juga yang bagus. Pertanyaannya, apa kelebihan dan kekurangan LAN? Jawab kelebihan dari jaringan LAN dapat dihubungkan kabel serat optik, kabel telepon, dan cahaya inframerah, serta isarto. Kekurangannya hanya dapat menghubungkan sejumlah komputer yang berada di dalam satu kawasan. Nah, ini kelebihan-kelebihannya ini jadi mudah diaplikasikan dengan perangkat-perangkat sederhana, namun kecepatan dari jaringannya itu cukup mampu bersaing gitu dengan jaringan yang lainnya. Namun kekurangannya ini jaringannya hanya mencakup wilayah tempat-tempat tertentu gitu, seperti satu ruangan ke ruangan lainnya seperti itu. Apakah menjawab, Saudara Ersa? Iya, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin cukupkan untuk kesimpulannya jaringan komputer ini LAN merupakan jaringan komputer yang cakupannya paling kecil di antara ketiga jaringan komputer. Cakupannya cukup kecil, namun kecepatan internetnya mampu bersaing. Kemudian ada WAN. WAN ini kelas menengah antara satu gedung ke gedung lainnya seperti di IP. Kemudian yang terakhir ada komputer luas. Ini mencakup bisa menghubungkan antar kota dan antar benua seperti itu. Seperti yang diungkapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita sebagai generasi 5.0 society, jadi kita diwajibkan untuk mampu menguasai teknologi, informasi, dan komunikasi. Karena dengan mempelajari TIK, kita mampu menyongsong masa depan dengan lebih mudah gitu. Kemudian kita juga bisa mengetahui adab-adab berperilaku di dalam internet itu seperti apa gitu, cara teknologi itu dengan baik gitu. Maka di sini kita diharuskan untuk mempelajari pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Harapannya mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti apa yang Bapak jelaskan dan bisa mengerti seluruh jawaban yang saya jawab atas pertanyaan-pertanyaan kalian. Bapak ucapkan terima kasih atas diskusi kali ini dan Bapak ucapkan mohon maaf
atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik. Saya cukupkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.